Richard Mueller-Nielsen saat itu sedang mempersiapkan uraian presentasi yang akan ia sampaikan ke depan majelis PSSI-nya Denmark. Pokok materi bahasanya bahwa dia lebih prefer tim arahannya nanti bisa memenangkan pertandingan daripada sekedar bermain cantik dan terlihat kece di depan para netizen yang baik dan budiman. Dia sudah capek berada dalam tim yang selalu tampil dengan permainan keren namun pada akhirnya harus menderita kekalahan. Bagi dirinya, timnas Denmark adalah tim yang memang cantik namun paling loser yang pernah ada. Selama itu, pamor tim Denmark memang menjulang tinggi setelah ditukangi oleh Sepp Piontek, arsitek asal Jerman yang mana ia pernah menjadi asistennya selama beberapa tahun pelatih itu menjabat. Tim Denmark asuhan Piontek pada periode 80-an itu sempat dikenal sebagai tim dinamit Denmark namun selalu gagal di ajang yang besar. Kini Piontek telah mengundurkan diri dan pelatih itu merekomen nama dirinya untuk menjadi sang pengganti. Hari itu Richard mendatangi kantor DBU untuk menerima pengesahan dirinya sebagai pelatih yang selanjutnya. Namun saat itu, dua petinggi federasi sepak bola ini malah terlihat sungkan dan segan melakukan pembicaraan. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka spill juga bahwa pelatih yang akan dipilih harus dari luar Denmark. Bagi mereka, tipikal orang Denmark terlalu kaku dan kolot. Mereka ingin pelatih baru yang datang akan membawa gaya permainan lugas dan seksi seperti racikan Sepp Piontek. Richard Mueller-Nielsen hari itu gagal mendapatkan jabatan idamannya. Pak Richard berusaha melupakan kekesalan itu, ia pun cari pelampiasan dengan ngoprek sesuatu yang sebetulnya nggak perlu dioprek. Suatu waktu di toko depo bangunan, ia melihat kabar berita dari DBU. Mereka sudah melakukan kontak terhadap 7 kandidat manajer, namun tidak ada seorang pun yang berhasil mereka gaet. Pilihan darurat kemungkinan besar akan kembali kepada Richard Mueller-Nielsen yang pernah mereka tolak mentah-mentah. Sang istri memintanya untuk sedikit jaga gengsi, namun Richard nggak peduli. Ia pun dengan sukacita menerima penawaran terpaksa dari pihak federasi. Seorang anggota DBU yang merasa kecewa dengan keputusan itu sampai rela mengundurkan diri. Mr. Han sangat pesimis dengan perjalanan timnas Denmark di bawah arahan pelatih yang miskin pengalaman itu. Adapun pemilihan Richard yang disegerakan itu berkaitan dengan fase kualifikasi Euro yang akan segera dilangsungkan. Denmark berada dalam grup yang empuk dengan Yugo, Austria, Irlandia Utara, dan Kepulauan Faroe. Pertanyaan yang menyeruak saat itu adalah kemampuan Richard yang gak punya reputasi besar ini untuk bisa mengontrol skuad Denmark yang memiliki sejumlah bintang dunia dan Eropa. Yang utama adalah duo Michael dan Brian Laudrup, lalu ada Peter Schmeichel, Kim Vilfort, John Jensen, Kim Christofte, dan Flemming Phopson. Richard pun dengan seksama menganalisa kekuatan dan kelemahan dari tim lawan. Untuk timnya sendiri, dia sudah punya skema dan sistem yang tertentu. Ia melihat di antara para pemainnya ada yang masih suka terlalu asik gocek bola dan hal itu akan ia hentikan. Ketika pemusatan latihan dilakukan, Michael Laudrup, salah seorang dari pemain yang dimaksud, tetap dengan karakternya sendiri. Pemain yang memang brilian ini, yang mainnya memang tipikal pemain Brazil, selalu ingin main cantik namun enggan bantu pressing ketika dia kehilangan bola. Demikian juga dengan Brian, adiknya yang juga sama-sama tipikal main cantik. Dua adik kakak yang cemerlang ini berkesan sangat arogan, mereka enggan menggubris Richard. Hal itu tetap mereka tunjukkan pada partai pertama melawan Kepulauan Faroe. Keduanya sangat terlihat sedemikian pemalas meskipun pada akhirnya Denmark masih bisa menang melawan tim gurem ini. Selepas pertandingan, Richard memberikan review dan meminta agar keduanya next selalu disiplin pada strategi yang telah mereka tentukan. Michael menolaknya, ia menganggap bahwa strategi Richard berkesan terlalu primitif. Keduanya menolak harus banyak lari-lari karena percuma kalau nggak bisa main cantik. Bertolak belakang dengan strategi yang coba diterapkan oleh sang pelatih, semacam pola gegen pressing zaman sekarang ini. Semua pemain punya tugas tersendiri dalam penyerangan, namun dalam hal bertahan, semua punya kewajiban yang sama. Dengan tegas, duo Laudrup menolak sistem yang diusung oleh pelatih barunya ini. Dengan tegas pula, sang pelatih memberikan pernyataan bahwa dirinya bukan pelatih terdahulu yang selalu memanjakan keduanya. Richard akan tetap bekerja dengan sistem yang ia percaya.
Seminggu kemudian, pertandingan kedua dilangsungkan melawan Irlandia Utara di kandang lawan. Dua pemain bintang tetap kekeh dengan caranya meskipun sang pelatih sudah teriak-teriak dari pinggir lapangan. Akhirnya Richard pun mengganti keduanya di babak kedua pada saat skor masih imbang 1-1. Denmark gagal menang melawan tim yang kualitasnya jauh di bawah mereka. Pasca pertandingan tersebut, dalam wawancara di sebuah televisi, duo Laudrup menyatakan keengganannya untuk dilatih oleh Møller Nielsen. Michael, sang bintang Barca, era Dream Team-nya Johan Cruyff ini menolak merubah gaya permainannya. Demikian juga dengan Brian yang merupakan bintang Bayern Munich. Terang-terangan dia bilang bahwa dirinya nggak ada respek sama pelatih baru ini. Tim Denmark harus lanjut mengarungi babak kualifikasi dengan tanpa kehadiran dua bintang besarnya. Dari polling yang dilakukan sebuah media, favorit para netizen untuk jadi pelatih sebetulnya ada pada Morten Olsen, back legend anggota tim Dynamit. Lalu berikutnya ada Sepp Piontek, pelatih yang diminta untuk bisa comeback. Møller Nielsen yang sama sekali tidak difavoritkan itu akhirnya memang gagal membawa Denmark ke Euro 92 di Swedia, kalah bersaing dengan Yugoslavia. Sang pelatih hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada kursi, sementara di luar stadion para supporter meneriakan nama Piontek. Meskipun demikian, karir sang pelatih sendiri sebetulnya masih aman. Pihak federasi tidak langsung menjatuhkan pisau gilotin kepada Møller Nielsen. Selang beberapa hari kemudian, Richard yang lagi santai di luar bersama anak-anaknya disuruh sang istri agar bergegas masuk ke dalam rumah. Muncul sebuah berita bahwa pergolakan politik di negara Yugoslavia sudah memuncak. Perang saudara telah meletus di negara Balkan itu. Dunia olahraga telah menghukum pemerintahan negara tersebut, termasuk timnas sepak bolanya yang hendak berangkat ke Swedia. Telepon kemudian datang dari pihak federasi. Denmark sudah dipilih untuk turun ke Swedia sebagai pengganti dari posisi Yugoslavia. Sang pelatih diminta untuk segera mempersiapkan timnya dalam jarak waktu yang hanya 10 hari saja menuju berlangsungnya Euro. Richard Møller Nielsen mulai menyusun line up tim yang akan ia bawa ke Swedia. Orang pertama yang ia hubungi adalah John Jensen yang saat itu sedang liburan di negara Malta. Berikutnya adalah Peter Schmeichel yang sudah balik ke Manchester dan Kim Christofte yang juga lagi OTW melakukan holiday. Beberapa pemain lain kemudian berhasil ia panggil, namun minus Michael Laudrup yang menyatakan gak akan ikut melihat persiapan yang terlalu mendadak. Sang superstars merasa pesimis tim negaranya akan bisa bicara banyak. Orang terakhir yang ia hubungi adalah Brian. Sang adik yang gak liburan jauh-jauh ternyata malah merasa gabut, ia pun mau merespon panggilan Richard. Situasi yang agak sulit sedang dialami oleh Kim Vilvoorde. Saat itu, gelandang bertahan ini boro-boro bisa liburan, dia dan istrinya harus mendampingi anak perempuannya yang sedang menjalani perawatan. Namun untungnya di momen tersebut, dokter sudah memberikan sinyal positif bahwa sakit leukemia yang diderita oleh Line sudah dinyatakan berangsur sembuh. Pemain senior ini jadi nggak terlalu was-was untuk meninggalkan keluarganya ke Swedia. Berangkatlah kemudian para pemain timnas Denmark untuk berkumpul di pusat pelatihan. Brian Laudrup sebagai pemain Denmark yang paling populer sangat disambut para penggemarnya. John Jensen harus ribut dulu dengan istri yang sudah ia janjikan untuk ia bawa liburan lebih lama. Peter Schmeichel datang dengan fokus dan jaga imin sebagai pemain MU. Namun ternyata hari pertama pemusatan latihan itu hanya bisa dihadiri oleh 7 pemain saja. Pihak federasi sudah kadu menyusun jadwal liga. Para pemain dari Copenhagen dan Brøndby masih harus menjalani pertandingan Super Cup yang hendak diadakan beberapa hari ke depan. Ketika Richard mendatangi sang presiden federasi yang saat itu malah dipegang oleh Mr. Hans, permintaannya untuk schedule ulang laga Super Cup langsung ditolak mentah-mentah. Mr. Hans tidak mau mengorbankan schedule hanya demi timnas Denmark yang ia prediksi akan langsung tumbang di babak penyisihan. Setelah pertandingan Super Cup dilakukan, barulah timnas Denmark bisa komplit berkumpul untuk melakukan perjalanan ke Swedia. Hari itu sudah H-2-nya menuju pertandingan yang pertama. Mereka pun pada akhirnya hanya kebagian hotel kecil saja di pinggiran kota. Segalanya serba mepet dan dadakan. Sudah uyuhan kalau kata orang Sunda, segitu juga mereka sudah bisa tampil di kejuaraan.
Namun demikian, kepada para wartawan, Richard tetap menyatakan rasa optimisnya meskipun harus masuk grup super keras bersama tuan rumah, Inggris dan Prancis. Para pemainnya sampai jengah mendengar ocehan pelatihnya di depan media. Tidak pelak karena mereka pun merasakan ngeri terhadap pertandingan-pertandingan yang akan mereka hadapi. John Jensen mengalami tekanan paling berat karena dianggap media sebagai pemain terburuk di barisan line-up inti timnas Denmark. Kepada tandemnya di pivot lapangan tengah, John Jensen bertekad harus bisa cetak 1 gol untuk membuktikan bahwa dia nggak jelek-jelek amat. Tekad itu coba ia wujudkan di pertandingan pertama melawan Inggris. Nekat ia coba kirim tendangan cannonball yang ternyata malah melenceng kemana-mana. Pertandingan itu sendiri berjalan seri 0-0. Denmark masih bermain sangat kaku, demikian juga dengan Inggris yang ditukangi oleh pelatih anyarnya yaitu Graham Taylor. Selepas pertandingan tersebut, Richard melakukan analisa terhadap permainan timnya di pertandingan pertama. Beberapa catatan penting didapatnya dari hasil laga kemarin, yang mana salah satunya adalah mengenai Brian Laudrup. Berdiskusi dengan Mr. Kai sang asisten, mereka membahas Brian yang terlihat main gak fokus. Mr. Kai lalu meminta agar Richard lebih memberinya suntikan motivasi. Selama itu hal tersebut tidak pernah ia lakukan. Moller Nielsen ini memang agak minus dalam hal komunikasi. Esoknya dalam momen latihan, Richard mencoba mengikuti saran dari asistennya. Ia pun memanggil Brian untuk ia ajak bicara. Richard masih mengeluhkan effort Brian di lapangan yang gak mau turun membantu pertahanan. Sang pelatih memberinya kebebasan dalam posisi free roll, namun ia pun diminta agar mau turun mencari bola. Brian pun akhirnya sadar bahwa dalam sistem ini dia harus lebih banyak lagi lari ngukur lapangan. Pertandingan kedua pun dilangsungkan menghadapi tim tuan rumah. Namun sangat sulit bagi Denmark untuk bisa menghadapi Swedia yang main penuh semangat di depan ribuan para suporternya. Denmark mengalami kekalahan 0-1 dan terancam gagal masuk ke semifinal. Lawan berikut mereka adalah Prancis yang juga baru dapat hasil 0-0 melawan Inggris. Meskipun kemungkinannya sangat tipis, namun peluang itu masih tetap ada jika mereka berhasil mengalahkan Prancis lalu Inggris kalah dari Swedia. Menghadapi situasi yang gelap itu, Mr. Kai mengajak agar para pemainnya mau lebih percaya kepada Richard. Dia meyakinkan bahwa meskipun pelatih mereka itu kurang dalam komunikasi, namun dia adalah seorang tactical master. Mereka hanya butuh untuk lebih mengerti kemauannya. Menjelang pertandingan yang menentukan itu, timnas Denmark berusaha untuk tetap jaga kekompakan. Meskipun demikian, disiplin tetap harus dijaga. Richard tetap melarang para pemainnya makan McD sembarangan. Di saat suasana lagi hangat-hangatnya, datang kemudian sebuah telepon untuk Kim Vilvoorde. Saat itu istrinya mengabarkan bahwa kondisi anak mereka kini malah memburuk. Tidak ada pikir-pikir bagi Kim yang kini malah jadi gak fokus. Nalurinya berkata bahwa ia harus segera pulang. Setelah berkemas-kemas dan pamitan kepada John, ia pun menghadap Pak Pelatih. Kim mengutarakan permaksudannya bahwa ia harus out dari kejuaraan. Richard tentunya berat menerima kabar itu. Kim Vilvoorde adalah pilar penting dalam line-up utamanya. Namun tentunya ia pun tidak mungkin menghalanginya pergi. Ia pun mengizinkan pemainnya ini pulang, tapi ia janji akan menelepon jika mereka sudah berhasil mengalahkan Prancis. Hari itu timnas Denmark sudah kembali menjalani latihan seperti biasanya. Info dari Mr. Kai bahwa media Denmark sudah begitu penuh dengan sindiran dan prediksi bahwa riwayat Denmark akan habis di tangan Prancis. Selain itu, nasib karir Richard pun sudah diramal akan dipecat setelahnya. Richard pun jadi galau, dia minta masukan dari asistennya. Mr. Kai yang juga merupakan teman Richard dari kecil, kemudian kasih tahu bahwa mereka sudah jauh dari motivasi dalam bersepak bola, yaitu atas faktor kecintaan. Hanya tekanan yang terasa jauh dari kata having fun. Mr. Kai juga kasih tahu bahwa meskipun Richard ini sebetulnya adalah pelatih yang baik, namun sayangnya dia juga adalah seorang pemimpin yang buruk. Dengan modal semua pemain yang ada, sebetulnya timnya itu bisa bicara lebih banyak lagi. Richard sangat meresapi ucapan asistennya. Dalam perjalanan pulang, ia pun memutuskan agar timnya santai dulu cari hiburan.
Kebetulan saat itu mereka lewat sebuah wahana permainan mini golf. Berhentilah mereka di sana lalu bersantai sambil ketawa-ketiwi. Kebersamaan yang terasa dalam momen tersebut. Dalam suasana yang lebih enjoy, tim Denmark bisa tampil lebih lugas. 7 menit saja yang mereka butuhkan untuk membobol gawang Prancis. Pertandingan berlangsung keras hingga berakhirnya babak pertama. Namun di babak kedua, Jean-Pierre Papin berhasil menyamakan kedudukan. Posisi mereka pun auto turun ke posisi keempat. Pada saat itu, ia melihat bahwa kondisi Brian sudah habis. Dengan berani, Richard kemudian mengganti pemain kunci mereka itu dengan seorang pemain muda yang bernama Lars Elstrup. Orang inilah yang kemudian membuat gol kedua di menit ke-78. Di menit ke-82-nya dalam pertandingan lain, Swedia berhasil mencetak gol kedua pula untuk mengungguli tim Inggris. Posisi Denmark langsung auto melonjak ke peringkat kedua. Kondisi tersebut bertahan hingga akhir laga. Inggris kalah dari tim Swedia dan Denmark yang kemudian maju ke babak semifinal menemani Swedia sebagai wakil dari grup 1. Kim Vilfort menonton pertandingan tersebut bersama anaknya di rumah sakit. Sang anak jadi heran kenapa ayahnya tidak ikutan main dalam pertandingan itu. Ketika mendengar jawaban dari ayahnya bahwa ia nggak main karena memilih pulang untuk menjaganya, Line malah nggak senang. Anak ini kecewa karena ia tidak bisa lagi nonton ayahnya bertanding. Padahal selama itu, anak ini selalu membangga-banggakan ayahnya yang seorang pemain nasional. Line meminta agar ayahnya bermain di pertandingan berikutnya. Tanpa perlu ditelepon oleh Richard, Kim langsung cabut ke Swedia dan langsung gabung di lokasi latihan. Sang pelatih tentunya sangat senang melihatnya sudah merapat. Kebetulan ia melihat bahwa timnya sudah seperti yang kelelahan dan membutuhkan suntikan semangat. Kedatangan Kim Vilfort yang bela-bela datang meninggalkan anaknya yang sedang sakit sedemikian membuat haru para rekannya. Secara tidak langsung kedatangannya itu menjadi pembangkit moral bagi timnas Denmark. Richard yang tidak ingin merusak suasana segar itu kali ini rela melabrak aturannya sendiri. Ia melupakan pisang yang selama itu menjadi kuliner wajib untuk ia ganti dengan menu McD yang selama itu dirindukan oleh John Jensen. Satu berita menyenangkan disusul dengan kabar baik yang lainnya. Mr. Kai sudah bicara dengan pihak DBU yang mana mereka itu telah mengundang istri-istri dari para pemain untuk gabung ke Swedia. Karena semuanya serba dadakan Thea, mereka tidak menemukan hotel yang kosong untuk menampung para istri ini. Oleh karenanya diputuskan bahwa para istri akan bergabung di hotel para suami. Kabar yang kemudian ditebar kepada para pemain oleh pelatihnya itu langsung disambut gembira. Timnas Denmark memang sudah harus check out dari hotel sebelumnya di kota Malmö, sementara laga berikut akan dilangsungkan di kota Gothenburg. Dengan bus mereka berangkat menuju lokasi yang berikut, sebuah hotel yang lebih cuco dibanding hotel yang sebelumnya. Suasana mulai sedikit ugal-ugalan. Sementara para pemainnya bersenang-senang di kolam renang, sang pelatih tetap fokus terhadap pertandingan. Hal yang jadi pikirannya yaitu bagaimana cara ia bisa memaksimalkan potensi dari Brian Laudrup, pemain kelas dunia yang ia punya. Sang pemain sendiri sebetulnya terlihat sangat berdedikasi. Saat itu ia malah terlihat di luar latihan sendiri. Hari itu sebelum para pemain masuk ke dalam lapangan, Richard memanggilnya untuk ia ajak bicara. Ia sangat mengerti jika para pemain sangat kelelahan dengan sistem yang ia terapkan. Harus lari bolak-balik ngejar bola dalam durasi pertandingan yang waktunya berdekatan. Kali ini, Richard membebaskan Brian untuk bermain sesukanya. Ia tidak lagi mewajibkan pemain andalannya ini untuk selalu bantu pertahanan. Richard percaya bahwa Brian pemain yang lebih baik dibanding dari kakaknya. Pembicaraan itu menjadi booster semangat tersendiri bagi Brian Laudrup. Di awal babak pertama itu, ia dengan lincah beraksi mengobrak-ngabrik pertahanan tim Belanda. Satu tusukannya menghasilkan crossing yang kemudian disundul dengan jitu oleh Henrik Larsson. Denmark unggul 1-0 di menit yang kelima. Kedudukan sempat disamakan oleh golnya Dennis Bergkamp sebelum akhirnya di menit ke-33 satu lagi assist dari Brian kembali diselesaikan oleh Larsson.
Sepanjang pertandingan di babak pertama itu, Brian Laudrup konsisten menjadi ancaman bagi pertahanan Ronald Koeman dan Frank de Boer. Babak kedua dimulai dan pertandingan masih berlangsung dengan tempo yang sangat tinggi. Melihat andalannya sudah mulai kepayahan, Møller Nielsen akhirnya mengganti Brian dengan Lars Elstrup. Pertahanan Denmark saat itu masih berhasil mengunci pergerakan trio legend Belanda, Gullit, Bergkamp, dan Van Basten. Meskipun demikian, satu orang harus gugur karena cedera setelah bertabrakan dengan striker AC Milan itu. Henrik Andersen harus ditandu keluar lapangan. Sampai akhirnya, di 5 menit sebelum pertandingan usai, gawang Peter Schmeichel harus jebol oleh tendangan Frank Rijkaard. Pertandingan harus masuk babak perpanjangan waktu. Denmark yang sudah kehabisan tenaga terus dibombardir oleh serangan tim oranye. Beberapa kali peluang diciptakan, namun untungnya masih bisa dihadang oleh Peter Schmeichel. Babak perpanjangan berakhir tanpa gol, pertandingan harus ditentukan lewat adu tendangan penalti. Dalam drama adu tendangan penalti itu, para pemain Denmark harus menerima teror mental dari kiper Hans van Breukelen yang begitu agresif mencoba mengganggu konsentrasi lawan. Pemain yang justru nggak konsen nendang penalti ternyata malah Van Basten, tembakannya dengan mudah bisa dihalau oleh Schmeichel. Selanjutnya, pemain dari kedua tim berhasil melakukan tugasnya. Penendang kelima dari Denmark akan menjadi penentu hasil pertandingan. Kim Christofte maju dengan pede dan tenang, dengan tanpa ambil ancang-ancang, ia berhasil mengecoh Van Breukelen untuk bergerak ke arah yang beda. Penalti itu sukses ia lakukan. Tim Denmark yang bisa ikut kejuaraan via jalur giveaway ini akhirnya malah berhasil maju ke babak final. Tim dinamit ini pulang menuju penginapan dengan semangat yang penuh euforia. Apalagi ketika di TKP mereka melihat para istri yang sudah tiba. Satu lorong yang kamarnya diisi penuh oleh para pemain ini langsung bising dengan teriakan Ogadono. Pencapaian dari tim asuhan Richard Møller Nielsen ini mulai mendapatkan apresiasi dari publik Denmark. Para pundit begitu kaget melihat permainan Brian dan kawan-kawan yang kini sudah mengalir enak seperti yang sedang dilatih oleh seorang Sepp Piontek. Esok harinya H-1 menjelang pertandingan final, tim Denmark hanya melakukan latihan santai saja. Namun di sudut lain lapangan ada seseorang yang sedang sendirian berlatih dengan sangat intens. John Denson masih terobsesi untuk mencetak gol. Ia terus melatih tendangan geledeknya. Sang pelatih kemudian menghampiri lalu kasih masukan bahwa dia sebetulnya nggak peduli kalau si John ini bakal bikin gol atau tidak. Yang ia butuhkan darinya memang kinerjanya saja yang gak kenal lelah, terus lari sana-sini ngobrol lawan seperti seorang Gattuso maupun Endo. Tapi sang pelatih pun tetap mendorongnya untuk berani melakukan syuting jika memang ada kesempatan. Richard kemudian kasih contoh cara ngirim tendangan geledek yang baik dan mematikan. 26 Juni 1992, pertandingan final Euro 92 dilangsungkan di Stadion Ullevi Gothenburg. Jerman dengan timnya yang merata penuh bintang di segala lini pastinya yang menjadi favorit untuk menghentikan kejutan Denmark. Tanpa hadir di antara penonton, seorang Pele yang datang menyaksikan pertandingan dengan didampingi oleh Franz Beckenbauer. Sebelum pertandingan dimulai, Richard benar-benar memikirkan perkataan yang akan ia sampaikan kepada para prajuritnya. Ujaran yang pertama ia lontarkan adalah apresiasi bahwa mereka adalah tim terbaik yang ia punya, lebih daripada anggota tim dinamit yang orisinal. Berikutnya, ia pun kali ini tidak mau mencekoki mereka dengan taktik yang selama itu selalu coba ia paksakan kepada para pemainnya. Lupakan taktik dan strategi, hanya satu yang ia minta, agar para pemainnya main lepas saja dan kasih semua yang mereka punya. Para pemain dari kedua kubu kemudian masuk ke dalam lapangan. Pertandingan final pun dimulai dan tim Jerman langsung kencang memacu mesin serangnya. Di awal laga itu, serangan mereka sudah mengancam gawang dari Peter Schmeichel. Denmark mencoba melawan, para pemainnya tidak keder untuk melakukan duel keras dalam perebutan bola. Satu bola steal yang dilakukan oleh Vilvoorde kemudian diteruskan Poulsen kepada Jensen yang langsung mengirim sebuah bola geledek. Bode Ignar tidak sanggup menghadang laju tendangan yang sedemikian kencang itu.
Denmark tidak berhenti dengan kejutannya, pecah telur akhirnya rekor mencetak gol dari seorang John Jensen. Setelah itu, tim Jerman makin gaspol menekan Denmark. Satu shot dari Jurgen Klinsmann berhasil dimentahkan Schmeichel dengan save kelas dunia. Selanjutnya yang terjadi hampir mirip dengan tanding PSG dan Liverpool kemarin malam. Jerman sibuk kreat peluang dan dengan tangga sang kiper selalu berhasil melakukan save-save kelas jagat. Peter Schmeichel bagaikan seorang Alisson di pertandingan itu menjadi juru selamat bagi pertahanan Denmark. Jerman mulai agak kendor di menit ke-75. Kini tim Denmark pun datang berusaha melakukan serangan balik. Kim Vilvoort dilanggar Andreas Brehme di sisi kiri pertahanan Jerman. Free kick yang sembarang itu kemudian mental, lalu mental dan mental lagi hingga akhirnya sampai di depan Vilvoort yang tidak terjaga. Pemain ini sedikit melakukan kecotan sebelum melakukan tendangan kaki kiri yang berhasil tembus ke gawang Jerman. Di menit ke-78 itu, Denmark berhasil menggandakan keunggulan. Tim anak bawang ini sudah berada di ambang kemenangan. Jerman terus mencoba bikin peluang, namun hari itu memang sepertinya keberuntungan tidak berpihak kepada mereka. Denmark berhasil mempertahankan gawangnya dari kebobolan sampai peluit akhir dibunyikan. Sebuah tim underdog berhasil keluar menjadi juara Piala Eropa tahun 1992. Pencapaian tim Denmark tahun itu berhasil menunjukkan bahwa semua tim punya peluang untuk menjadi juara. 12 tahun kemudian di kota Lisbon, peristiwa serupa kembali terjadi ketika tim Yunani Sang Kuda Hitam berhasil mengulang prestasi Denmark. Setelah berhasil menjadi juara, pasukan Richard Møller Nielsen langsung dijemput dengan pesawat Airbus dengan kawalan pesawat jet kerajaan. Kemenangan itu dirayakan bersama dengan para warga kota Copenhagen yang telah menunggu kedatangan dari para pahlawannya. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.